Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, nama Taruni Muda Fialia India dengan nota 2501281. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara menggunakan PT Visim untuk membuat simulasi lalu lintas, mulai dari pembuatan simpang prioritas, simpang bersinyal, halte, overpass, jembatan penyeberangan orang atau JPU, hingga pengoperasian angkutan umum. Tutorial ini dibuat sebagai tugas mata kuliah aplikasi komputer. Disclaimer, saya menggunakan data imajiner untuk membuat data tersebut hanya untuk memenuhi tugas. Langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita ke background. Background image, pilih dari hasil screenshotan Mall Living World Grand West Bekasi. Network setting kita atur left hand traffic. Oke. Selanjutnya kita ke links untuk membuat keseluruhan jalur jalan sekitar area Living World tersebut. Sini kita bikinnya dari Jalan Grand Lake Boulevard. Ini hanya menggunakan 2. Oke. Baru namanya diganti. Jalan Grand Lake. Oke. Number of lanes-nya diganti jadi 2. Oke. Selanjutnya kita menggunakan ini intermediate points untuk mengepaskan di bagian jalan tersebut. Oke, selanjutnya generate opposite, lalu diatur untuk tidak berpasan dengan jalur sebelah. Oke, membuat sini lagi. Lalu dipaskan. Setelah itu kita membuat di Business Boulevard, CTRL klik kanan. Oke, lalu diseret tarik ke atas sampai sesuai dengan jalurnya di jalan bisnis. Lalu klik kanan generate opposite direction. Lalu ke jalan Esplanade Avenue.
Barat, CRL. Oke, yang buat yang sama. Lanjut, kita ke ini jalan sini. Kita membuat lagi di jalan Avenue itu. Oke, hai. Lanjut ya. Kita ke ini ke Lebanon Avenue. Hmm, lalu di generate opposite direction lagi untuk ke jalan keluarnya. Setelah itu di bagian atas background masukannya. Lalu generate opposite direction lagi di kanan. Oke, ini kita udah bikin bagian kiri, lanjut kita bikin bagian kanan. Di River Avenue, disamakan dulu, baru kita CTRL ke kanan, sama dengan opposite, sip, utara masuk. Kita namai utara masuk 2 karena utara masuk pertama yang ada di sebelah kiri. Agar tidak bingung untuk menamai jalan tersebut, jadi kita menggunakan pendekatan uh, garis utara, timur, selatan, barat. Oke, setelah kita membuat keseluruhan link utara masuk pertama juga udah bikin, oke. Lalu kita membuat konektor untuk jalan simpang prioritas ini. Ada tiga jalan simpang prioritas. Yang pertama ada 4 simpang, ada 3 sama 3 sama 2. Barat keluar.
Oke, selanjutnya langkah berikutnya setelah kita membuat keseluruhannya, lanjut untuk membuat konektor. Untuk membuat konektor, kita membuat tiga. Setiap pendekatnya bagian utara 3 jalur, utara, timur, selatan, barat untuk semuanya. Lalu menggunakan intermediate point-nya 4 agar bisa melengkung dengan sempurna. Setelah selesai membuat simpang prioritas dan untuk mengecek kembali, kita lihat di sini ternyata ada yang kurang bagian sini, berarti di sini harus disambungkan lagi di konektor. Baru intermediate point tetap semuanya 4 agar hasilnya jauh lebih rapi. Kemudian kita cek lagi. Oke, semuanya sudah selesai dan benar. Untuk membuat simpang ini, selanjutnya kita membuat yang di sampingnya. Ini yaitu kita membuat yang rapih. Setiap pendekat harus sama 3 jalur yang harus diberi konektor. Dengan intermediate tetap 4. CTRL klik kanan. Setelah itu kita cek udah ada deh untuk simpang 4 simpang tersebut. Lalu selanjutnya kita membuat lagi di jalan Grand Lake. Ini kita hanya membuat dua simpang untuk jalan masuk dan jalan keluar dari jalan tersebut. Ini intermediate point, klik kanan, baru tempel konektor. Selanjutnya di jalan sampingnya yang bagian masuk, kita intermediate point tambah, baru klik kanan, CTRL klik kanan, baru sudah selesai di bagian sini di jalan Grand Lake. Ini hanya untuk merapihkan kembali. Selanjutnya kita buat yang di sampingnya. Di sini ada 1, 2, 3, ada 3. Sini simpang, terus di sini. Pertama di sini, ini 4 intermediate-nya. Sini terus bagian masuknya juga dan kita putar-putaran. Oke, udah bikin semua konektor dan link sudah kita buat semua. Selanjutnya kita base data ke 2D 3D models. Selanjutnya kita plus tambah kita ke Windows C, lalu ke program files,
lalu ke PT Vision, Visim Student, Exe, lalu 3D Models, Vehicle, Road, baru kita mencari di sini baik Yamaha. Di sini baik Yamaha itu nah ini kita bikin baik Yamaha open. Oke. Ini gambaran visualnya. Lalu kita di sini tulis motorcycle 1. Yamaha 1. Oke, yang 31 motorcycle 2 ini dihapus sih. Ya, lanjut. Selanjutnya kita ke base data lagi, lalu ke distribution 2D 3D model, lalu kita plus tambah untuk menambahkan motorcycle. Terus itu diganti model 2D 3D-nya itu enggak, harusnya enggak. Kita ganti serinya jadi 3. Motorcycle yang Yamaha 1. Oke, setelah sudah diganti dalam 2D model in distribution ini, kita ke base data lagi, lalu vehicle type. Vehicle types untuk menentukan tipe kendaraan tersebut. Ini kita tulis yang baik. Vehicle model motorcycle, kategori bike, motorcycle. Baru function and distribution, kita ke bike saja. Baik semua, maximum, desert, maximum, deceleration, desert deceleration, semua baik. Lalu klik OK. Tapi ya sih, oke. Color Deluf. Oke. Lalu ini namanya ditambahin motorcycle. Setelah itu, setelah mengganti vehicle type, selanjutnya kita ke vehicle classes. Vehicle class. Ini kita ganti motorcycle, lalu vehicle type-nya kita ganti di sini motorcycle juga. Untuk kita motorcycle ini dihilangkan, lalu ini selanjutnya kita ke vehicle type input. Ini untuk mengikut input sejumlah seluruh kendaraan nih, baik kendaraan sepeda motor, mobil, ataupun angkutan umum yang melintas di pendekat link tersebut. Di sini, ini kita menggunakan input tuh bagian ujung pendekat masuk. Untuk keluar tidak usah diberikan vehicle input karena bagian luar itu bagian luar suatu kendaraan. Kalau yang masuk itu bagian masuk kendaraan tersebut. Lalu untuk diisi untuk keseluruhan semuanya, utara timur barat, selatan kita tidak menggunakan selatan. Jadi
Sini setelah sudah kita isi semua, kita volumenya itu diubah volume max itu dipermisalkan saja saya menggunakan 300 dan 200 400 juga. Ini saya ganti dari sini 200 300 dan 400. Oke. 400. Di Jalan Grand Lake timur utara masuk keluar masukkan semua, dan Grand Lake ini juga bagian masuknya saja yang menggunakan vehicle input. Baru diganti vehicle com-nya ini disesuaikan lagi. Sekarang lagi. Oke, sudah selesai kita mengatur vehicle input. Selanjutnya, langkah selanjutnya vehicle route, showlist, statis. Ini menggunakan static vehicle routing decision itu adalah rute yang akan digunakan pengendara menggunakan berbagai lajur di dalam daerah kawasan ini. Kita bisa menggunakan lajur lurus, belok kanan, belok kiri, enggak lajur ke ini putar balik, terus mutar dari Mall Grand Wish itu bisa juga lurus, memutari langsung lurus. Ini saya menemukan bahwa ada 7 rute yang dapat dilewati dalam sekali jalan pada jalan itu, jalan-jalan tersebut. Di Jalan Grand Lake itu sendiri saya menemukan 7 rute yang bisa dilalui menggunakan jalan ini. Selalu di jalan utara masuk pertama ini ada 7 juga. Ini untuk memastikannya perlu jika sampai number 8 or 9 gitu, kita harus memastikan satu persatu apakah di statik tersebut ada kesalahan atau error, karena di sini sering terjadi error dalam statisnya. Kadang enggak sesuai sama statisnya tuh tiba-tiba misah atau enggak hilang gitu. Jadi harus disesuaikan lagi sedikit satu persatu karena memang lumayan perlu diperhatikan di bagian static vehicle rute tersebut. Selanjutnya kita ke vehicle composition. Composition ini untuk komposisi kendaraannya kita bisa menggunakan kecepatan. Ini menggunakan HGV, bis, dan motorcycle. Barat, utara, timur, selatan. Ini saya menggunakan 15, HGV 15, bus 20, dan motorcycle 50. Rail flow-nya juga 1. Nah, itu semua sih. Motorcycle. Tadi vehicle composition itu udah ada di HGV 30, 40, dan threshold-nya motorcycle 7, karena itu 3. HGV 3. 3. Dan ini untuk keseluruhannya di speed distribution ini semua barat, utara, timur, selatan menggunakan data yang sama.
Untuk bisa disalin saja, bisa juga bisa. Ray juga sama menggunakan data Imaginary pada barat. Yang bagian selatan juga diubah. Cara mengubahnya dengan cara menambah plus biru di bagian samping kanan. Selatan juga ikut diganti untuk menyamakan barat. Setelah itu kita ke base data distribution speed distribution. Nah, kita plus tanggal biru lalu lower. Kita ganti namanya motorcycle baru lower sama upper limit 40 dan upper 60 limitnya. X dan FX-nya. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita ke design speed decision. Itu kita di setiap bagiannya kita kasih tanda sebut. Oke, lalu kita panjangkan juga ya, panjangkan seperti itu. Lalu ke semua di seluruh jalur kita dan menggunakan data pilih tersebut. Sama toko ya apa kan? Ntar buat video ini, Hah? bikin video. Capek Ini lah. kita membuat Oh, ya. ini. Di bagian timur masuk juga, lalu dipanjangkan lagi. Ini bagian row. Tidak. Bagian sini. Yang bagian sini bukan di sini. Dihapus.
dihapus, lalu dipindah di sini. Ini setelah itu sudah selesai sama kita membuatnya bagian desert speed, lalu kita pindah ke selanjutnya config area. Config area itu bagian konflik di mana kendaraan itu bertemu gitu. Konflik bisa menimbulkan kecelakaan atau macet gitu. Biasanya terjadi di simpang prioritas. Ini jadi kita menggunakan di sini bagian sini untuk di setelah itu setelah selesai untuk mengatur konflik area, langkah selanjutnya kita coba untuk meraminkan. Oke, sudah sesuai. Lalu kita stopkan, berarti tidak ada error atau atau namanya warning. Selanjutnya ke signal control, kita membuat apil. Kita tambah signal group, signal controlnya apil 1, signal group, kita close plus ada 4, simpang bersinyal namanya. Tuh. Lalu edit controller, baru kita ganti namanya di sini utara, timur, selatan, barat. Apil ini digunakan pada persimpangan 4 persimpangan. Ini menggunakan 5 integrate-nya, baru setelah itu signal program kita edit di bagian sini. Kita cycle time-nya ada 90 menit. 90 menit. Saya dari 2 ke 18 baru dijeda per 5 detikan. 2 ke 21 itu berarti habis ini di bagian timur juga dijeda 5 detikan, jadi di sini 26. Selanjutnya 26 baru ke sampai ke 41 berarti dijeda. Ini menggunakan red amber green amber, red, green amber, red. Red amber green amber diganti juga di sini red amber green amber. Lanjut lagi dari selatan barat lagi. Selatan barat itu 46 ke 66 dan dari 66 71 71-an ke 87.
Oke, setelah kita membuat ini, kita simpan uh, controller, single controller. Nah, selanjutnya kita membuat apelnya di bagian di jalan yang sini nih ya. Di sini pertama kita membuat forward marking zebra cross. Ini pertama kita bikin linknya dulu. Oke, lalu dipaskan. Oke, kita bikin keseluruhan linknya di bagian utara, timur, selatan, barat juga. Setelah kita udah membuat linknya, kita buat zebra crossnya, zebra cross di sini. Nih diganti zebra crossing. Baru kita taruh semuanya. Di sini juga dikasih zebra crossing. Baru kita tambah 3D traffic signal, add sinyal, traffic. Oke, kita add semua di bagian sini. Di sini sebenarnya nggak sih tadi. Lalu kita menggunakan signal hand itu bagian stopnya gitu. Ini kita ganti bagian, disesuaikan antara timur, selatan, barat, berarti barat semua gitu. Di sini berarti selatan, menggunakan sinyal selatan juga. Lalu di garis sini timur, baru di atas itu utara sendiri.
Oke, setelah membuat sinyal hand dan prevent marking, sudah selesai untuk membuat apil. Kita juga harus mengecek kembali apakah benar untuk apil tersebut dan sinyal hand, apil, pengaturannya juga harus sesuai untuk jalan tersebut. Lalu kita coba untuk merunningkan. Oke, berarti tidak terjadi permasalahan atau ada yang kurang dalam pembuatan apil tersebut. Selanjutnya kita membuat overpass setelah selesai dalam membuat apil. Membuat overpass di bagian venue. Pertama kita anu ke level dulu, baru number kita tulis nama overpass dengan Z core-nya yaitu 5. Nah, lalu kita CTRL klik kanan untuk klik link, bagian link, CTRL klik kanan, baru tahan, baru tekan dengan level overpass, lalu klik OK, overpass namanya, overpass, lalu kita menggunakan intermediate point, tapi kita melihat dulu di sini bahwa overpass itu berada di atas jalan gitu, sebagai penyeberangan di atas bagian atas dari jalan tersebut. Lalu di sini kita klik ada 5 setiap bagian, 5. White-nya tambah dua, dua. Agak dipanjangin sedikit. 1, 2, 3, 4, 5 intermediate point-nya ada 5 menggunakan min dari min 5, min 4, min 3, min 2, min 1. Terus kembalikannya lagi min 1, min 2, 3, 4, 5. Di sini diganti min 4, harusnya min 5 sih. Z of size-nya ganti min 5 meter. Min 4.
Oke, di sini kita ubah jadi min 2, min 1, min 2, 3, 4, 5. Agar garisnya tuh kayak dari atas, dari atas, dari bawah ke atas ke bawah gitu. Makanya menggunakan min. Bentar. Dari Z offsetnya. Oke, setelah sudah membuat, baru kita lihat grafiknya di sini sudah sesuai. Selanjutnya kita habis ini kita membuat cycle inputnya agar kendaraan tersebut bisa melewati overpass tersebut di bagian masukkan di sini. Pas baru volumenya max diganti 300. Oke, baru kita coba runningkan dari overpass tersebut. Atau yang pertama kita ke public transport. Ini klik kanan di bagian samping link tersebut. Oke, kita klik oke. Baru boarding passengers. Klik boarding passengers. Lalu dengan highlight traffic halte, tulisan nama halte. Setelah itu ini. Satu add, tambah add, klik kanan add dengan oke, setelah itu klik kanan pada merah tersebut, baru kita klik add nilai stop di sini. Lalu muncullah seperti ini untuk selanjutnya. Network setting dulu, left hand traffic, oke, sudah benar. Baru kita klik bukan klik kanan yang bagian merah ini, baru kita add play for ads ini, baru di duplikat lagi bagian jangan sampai ini terpisah dari ini. Terus kita klik lagi ini, baru diedit lagi, terus public terus diedit, kita edit menggunakan waiting area using public transport dan elevator, baru klik OK. Muncullah warnanya di sini warna biru. Selanjutnya kita ke area ke area sini. Di sini kita tarik lurus di sini untuk sebagai jalannya pedestrian area. Di sini selanjutnya
Kita bikin circle yang bulat. Di sini. Bulat di sini sebagai titik untuk daerah tujuan pedestrian area tersebut. Selanjutnya di sini tulis sekolah atau bebas sih namanya apa. Nah, setelah dari itu kita ke pedestrian route. So list status. Jadi ini nih baru ke bagian ini, bagian urat titik tujuan, lalu dari tujuan ke titik ini, titik warna biru disebut whiting area. Setelah itu kita ke pedestrian input di list input, kita klik aja klik kanan. Bakal di sini kita isi volume max-nya, bebas mau berapa volume max-nya. 300 bisa 200. Oke. Setelah itu, setelah pedestrian input, kita ke public transport. Dari sini kita public transport itu bagian transportasi itu berkendara untuk ke halte tersebut. Ini bis. Oke. Untuk discharge speed-nya kita coba ke 30 km. Baru kita departure time-nya generate bagian red sama M. Bikin red sama N. Dengan occupancy value-nya 25 PVH. Oke. Namanya trayek. Klik oke. Nah, setelah itu ini klik kanan untuk menganun rute bis tersebut, klik kanan ke sini. Bagian sini. Oke. Setelah itu bakal ada nol hijau-hijau ini. Oke, baru kita klik ini aktif, klik aktif, baru live ini bebas menggunakan live dengan AliExpress settings-nya bebas 50. Kita bebas sih sebenarnya. Mau dari sisi kanan ke kiri untuk bis tersebut keluar masuk. Dengan delay-nya diisi berapa nih? 10. Dengan kita bagian bis itu bagian masuk keluar pedestrian itu bagian kiri.
Setelah itu udah selesai, baru kita coba running. Aman, bis keluar, masuk. Selanjutnya, setelah selesai kita membuat halte, langkah selanjutnya kita membuat JPO. JPO itu di bagian sini nih, bagian sini kita tambah area. Selama pertama-tama kita area, kita lurus untuk membuat bagian atas dari ke area jalan. Baru ini sama harus menulis level dulu dari base data level diganti di sini tulis JPO untuk BZ skalanya 5. JPO untuk penyeberangannya di sini lurus, baru di sini levelnya diganti JPO, baru kita bikin lagi kotak di kedua tempat penyeberangan ini. Tetap kita menggunakan base sini. Nah, lalu kita buat area lagi. Enggak, bukan. Kita bikin rem dan stairs untuk pedestrian alam. Buat rem dan stairs. Langsung di sini langsung kita tarik dari sini ke sini, ya. Di bagian sini ya, di seberangnya juga dibikin rem and stairs dengan end levelnya JPO, start levelnya base juga. Lalu kita coba untuk visualisasinya kan, ternyata udah benar yang bagian sini, ternyata terus yang bagian sini belum benar. Berarti kita harus ubah bagian sini. Berarti di startnya JPO dan end-nya base juga. Berarti udah benar sini. Oke. Ini tape-nya tape stairwell semua. Sudah selesai untuk membuat bagian JPO-nya. Sekarang kita membuat pedestrian areanya, jalan orang-orang untuk ini lewat di sini. Pertama kita pedestrian inputnya dulu, inputnya di bagian sini, kita klik kanan, baru volume max kita ganti 300 volume. Oke. Selanjutnya kita ke pedestrian route dari bagian input sini ke sini, bagian sini nih, ya. Oke, udah.
Udah selesai. Kita coba juga sini. Oke. Coba kita coba untuk running kan. Ternyata udah sesuai membuat JPO dan buat halte, overpass, dan simpang sinyal dan simpang prioritas. Oke, sekian dari saya video tutorial cara membuat vSIM dengan proyek tersebut dari simpang bersih, simpang prioritas, simpang bersinyal, JPO, halte, dan overpass angkutan umum itu. Terima kasih telah menonton tutorial ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.